belajar tentang konfigurasi bandwidth. Pada sebuah jaringan yang mempunyai banyak klien, diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth, sehingga semua klien bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. Kalian tahu, apabila kita ingin melewati sebuah jalur, kita harus mengetahui seberapa banyak kapasitas yang dibutuhkan untuk melewati sebuah jalur tersebut, dan itu bisa disebut dengan bandwidth atau besar jalur akses data. Quality of service atau lebih dikenal dengan bandwidth management merupakan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada router OS mikrotik, penerapan QoS bisa dilakukan dengan fungsi Q. Limitasi bandwidth sederhana. Cara paling mudah untuk melakukan Q pada router OS adalah dengan menggunakan simple Q. Kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien. Contohnya, kita akan melakukan limitasi maksimal upload 128 KB per second dan maksimal download 512 KB per second terhadap klien dengan IP 192.168.10.2 yang terhubung ke router. Parameter target address adalah IP address dari klien yang akan dilimit. Bisa berupa single IP, network IP, atau beberapa IP. Penentuan kecepatan maksimum klien dilakukan pada parameter target upload dan target download maksimum limit. Bisa dipilih dengan drop-down menu atau ditulis manual. Dan satuannya adalah bit per second atau BPS. Jadi, kalian paham apabila kita ingin mengatur sebuah bandwidth adalah bagaimana kita mengatur limitasi dari download dan upload pada suatu jalur tertentu. Dengan pengaturan tersebut, maka klien dengan IP 192.168.10.2 akan mendapatkan kecepatan maksimum upload 128 KB per second dan download 256 KB per second. Dalam keadaan apapun selama bandwidth memang tersedia. Metode pembagian bandwidth share selain digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth fix seperti pada contoh sebelumnya, kita juga bisa memanfaatkan simple queue untuk melakukan pengaturan bandwidth share dengan menerapkan limitasi bertingkat. Konsep limitasi bertingkat bisa Anda baca pada artikel mendalam HTTP pada QoS router OS mikrotik. Contohnya, kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512 KB untuk digunakan 3 klien. Konsepnya, dalam keadaan semua klien melakukan akses, maka masing-masing klien akan mendapatkan bandwidth minimal 128 KB per second. Jika hanya ada satu klien yang melakukan akses, maka klien tersebut bisa mendapatkan bandwidth hingga 512 KB per second. Jika terdapat beberapa klien, tidak semua klien maksudnya melakukan akses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah klien yang aktif. Di situ bisa kita lihat ada internet dan router mikrotik dengan alamat IP-nya 192.168.254/24. Berarti penggunanya itu sampai dengan 24 user. Total bandwidth-nya 512 KB per second. Itu adalah topologi jaringan. Router kita tidak tahu berapa total bandwidth real yang kita miliki, maka kita harus definisikan pada langkah pertama. Pendefinisian ini bisa dilakukan dengan melakukan setting queue parent. Besar bandwidth yang kita miliki bisa diisikan pada parameter target upload max limit dan target download max limit. Di situ bisa kita lihat new simple queue. Pada tab general, namanya adalah total bandwidth. Target address-nya yang akan kita tuju apa? Itu bisa kita pilih. Di situ ada target upload dan target download. Di situ ada maksimum limit untuk uploadnya 512 KB dan target downloadnya 512
kilobyte. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan limitasi per klien dengan melakukan setting child queue. Pada child queue, kita tentukan target address dengan mengisikan IP address masing-masing klien. Terapkan limit ATCIR 128 kilobyte per second dan maksimum limit MIR 512 kilobyte per second. Arahkan parent total bandwidth yang kita buat sebelumnya. Ulangi untuk memberikan limitasi pada klien yang lain. Sesuaikan target address-nya. Masih di tombol general pada new simple queue. Jika yang tadi juga new simple queue, total bandwidth dan target address-nya sudah kita tentukan dan maksimum limitnya sudah kita tentukan, maka kita beralih ke tab selanjutnya adalah advance. Di situ ada target upload dan target download. Target uploadnya yang tadi saya sebutkan, limit AT-nya adalah 128 kilobyte. Sedangkan target downloadnya juga sama 128 kilobyte. Dan parentnya kita klikkan total bandwidth, jangan diketik none. Oke, selanjutnya lakukan pengetesan dengan melakukan download sisi klien. Kita lihat di situ pada gambar berikut itu menunjukkan beberapa kondisi penggunaan bandwidth klien setelah dilakukan limitasi bertingkat. Kondisi pertama menunjukkan ketika hanya satu klien saja yang menggunakan bandwidth, maka klien tersebut bisa mendapat hingga maksimum limit dari kilobyte per second tersebut. Perhitungannya, pertama router akan memenuhi limit add klien yaitu 128 kilobyte per second. Bandwidth yang tersedia masih sisa 512 kilobyte per second dikurangi 128 kilobyte per second sama dengan 384 kilobyte per second. Karena klien lain tidak aktif, maka 384 kilobyte per second yang tersisa akan diberikan lagi ke klien pertama sehingga mendapat 128 kilobyte per second plus 384 kilobyte per second sama dengan 512 kilobyte per second atau sama dengan maksimum limit. Itu untuk kondisi yang kedua. Kondisi kedua menggambarkan ketika hanya dua klien yang menggunakan bandwidth. Perhitungannya sama seperti yang tadi. Akumulasi limit AT untuk dua klien sama dengan 128 kilobyte per second dikali 2 sama dengan 256 kilobyte per second. Bandwidth total masih tersisa 256 kilobyte per second. Sisanya diberikan kemana? Akan dibagi rata ke kedua klien, sehingga tiap klien mendapatkan limit AT plus sisa bandwidth bagi 2 sama dengan 128 kilobyte per second plus 128 kilobyte per second sama dengan 256 kilobyte per second. Kondisi ketiga menunjukkan apabila semua klien menggunakan bandwidth. Berarti kita hanya tinggal 128 kilobyte per second dikali 3 sama dengan 384 kilobyte per second. Bandwidth totalnya masih sisa 128 kilobyte per second. Sisa bandwidth akan diberikan atau dibagikan ke tiga klien secara merata, sehingga tiap klien mendapatkan 128 kilobyte per second plus 128 kilobyte per second per 3 sama dengan 170 kilobyte per second. Pada limitasi bertingkat ini juga diterapkan priority untuk klien. Nilai priority queue adalah 1 sampai 8, di mana terendah 8 dan tertinggi 1. Contohnya, klien 1 adalah VVIP user, maka akan diberikan priority 1 tertinggi. Bisa kita lihat di situ ada priority-nya, ya di advance. Kita tinggal klikkan saja di bagian bawahnya, maka priority-nya akan kita dahulukan. Jika kita menerapkan priority perhitungan pembagian bandwidth, hampir sama dengan sebelumnya. Hanya saja setelah limit AT semua klien terpenuhi, router akan melihat priority klien. Router akan mencoba memenuhi max limit klien priority tertinggi dengan bandwidth yang masih tersedia. Perhitungannya hampir sama seperti yang tadi, sedangkan bandwidthnya itu tetap ditambahkan. Konsep pembagian bandwidth ini mirip ketika Anda berlangganan internet dengan sistem bandwidth share. Limitasi bertingkat juga bisa diterapkan ketika dibutuhkan sebuah pengelompokan pembagian bandwidth.
itu adalah langkah-langkah untuk membagi bandwidth. Jadi, limitasi klien 1 dan klien 3 tidak mengganggu limitasi klien 2 karena sudah berbeda parent. Perhatikan maksimum limit pada limitasi manager dan limitasi staff. Oke, mungkin kalian nanti akan bertanya-tanya bagaimana caranya membagi sebuah bandwidth. Apa yang harus kita perlukan itu adalah sebuah router, komputer, dan juga jaringan internet. Kita akan membagi atau men-share bandwidth tersebut kepada klien-klien kita. Itu adalah pembagian bandwidth. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.